Dan seperti yang kalian tahu ya, banyak project-project di Binance Smart Chain itu scam ya. Dan Pact ini membuat perancangan smart contract yang lebih aman itu menjadi lebih mudah. Jadi merupakan satu-satunya platform yang menawarkan infrastruktur terdesentralisasi yang sangat lengkap. Oke, ketemu lagi masih bersama kita di sini di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar cryptocurrency. Masih bersama gue Arif di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Oke. Kami ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat khususnya di seputar project crypto. Oke, kami ingatkan kembali di sini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri ya. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project crypto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, di video kali ini kita ingin membahas salah satu project yang sudah sering di request oleh teman-teman semua ya. Dan menurut kami sebenarnya ini projectnya keren banget. Dan masih di seputar blockchain ya. Dan menurut saya blockchain ini adalah blockchain yang paling keren yang pernah saya review ya, dimana project dari blockchain ini telah mengeklaim sebagai problem solving dari Trilima blockchain. Dan mungkin kalian belum tahu ya ataupun masih kurang paham dengan Trilima blockchain. Jadi Trilima blockchain itu adalah masalah-masalah yang ada sekarang di blockchain ya. Dan kenapa disebut trilema? Karena ada 3 masalah besar dalam blockchain. Oke, kita sedikit bahas saja dulu ya sebelum kita masuk ke projectnya. Jadi trilema blockchain ini adalah 3 hal yang menjadi masalah dalam pengembangan blockchain ya, yaitu dari security, kemudian scalability, dan juga desentralisasi. Biasanya jika suatu blockchain itu dikembangkan atau dibuat, itu akan memakai 1 atau 2 yang diunggulkan dari ketiga masalah ini. Kita ambil contoh aja seperti keunggulan dalam hal desentralisasi dan security, maka akan mengorbankan scalability. Ataupun dari scalability dan desentralisasinya yang diunggulkan, maka akan mengurangi dari security-nya. Begitu sebaliknya, biasanya hanya mencakup 2 saja. Dan untuk bisa menyelesaikan kesemuanya itu bukanlah hal yang mudah, dan itu masih menjadi trilema blockchain hingga saat ini ya. Meskipun di luar sana ada juga beberapa blockchain yang mengeklaim sebagai blockchain yang sudah menyelesaikan problem dari trilema blockchain ini. Oke, kita ambil contoh aja. Seperti yang kalian lihat di sini, jadi di sini adalah beberapa blockchain yang memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Kita ambil contoh lah ya, seperti Bitcoin, Tezos, dan Ethereum. Ketiga blockchain ini lebih mengutamakan dari segi security dan juga desentralisasi, tapi lebih mengorbankan di scalability-nya. Maksudnya scalability ini bisa berupa dari berapa banyak transaksi per second-nya, kemudian dari gas fee-nya juga, terus kecepatan dari transaksinya itu. Nah, ini dikorbankan oleh ketiga blockchain ini, seperti di Bitcoin, Tezos, dan Ethereum yang versi 1 ya. Kalau di Ethereum versi 2.0, dimana untuk Ethereum 2.0 ini sudah mengadopsi konsensus proof of stake, jadi dia lebih tinggi untuk scalability-nya ya. Jadi dia lebih mengedepankan dalam hal desentralisasi dan scalability. Dan untuk security-nya harus ya terpaksa untuk dikurangi dari segi security-nya. Dan kalau kita lihat di sini untuk beberapa blockchain ini ya, ada Ripple, Hbar, Phantom, Solana, Algorand, Harmony, Zilliqa, Elrond, Polkadot, Cosmos, Near, dan masih banyak lagi. Ini lebih mengedepankan dalam hal security dan scalability, dan tentu saja akan mengorbankan desentralisasinya. Kita ambil contoh aja seperti kasus kemarin pada waktu Solana sedang banyak-banyaknya transaksi yang terjadi ya waktu itu, sampai membuat jaringan itu berat lah ya, dan yang mengakibatkan pihak developernya itu untuk meng-shutdown
jaringan Solana. Nah, hal itu membuktikan bahwa Solana itu masih bersifat sentral karena pihak developernya itu bisa mematikan secara sepihak jaringan Solana itu. Nah, ini membuktikan kalau desentralisasi dari Solana itu dikesampingkan. Nah, begitu juga dengan seperti ketiga blockchain ini, ada Polygon, BSC, dan juga FX, dimana lebih mengedepankan dalam hal scalability ya, dengan biaya yang murah, kemudian transaksinya yang cepat, serta scalability-nya yang tinggi gitu di sini. Dan seperti yang kalian tahu ya, banyak project-project di Binance Smart Chain itu scam ya, dan bahkan banyak project-project yang rupul di sini. Ini karena lebih mengedepankan dalam hal scalability tanpa mempertimbangkan security dan desentralisasinya itu diperkecil. Jadi itu sedikit ya untuk intermezzo aja tentang trilema blockchain. Dan project blockchain yang akan kita bahas di sini adalah, let's check it out. Oke, benar sekali. Projectnya adalah Kadena. Dan seperti yang kalian tahu, Kadena ini sedang booming-boomingnya ya waktu kemarin itu, karena Kadena ini menjadi blockchain dengan scalability yang sangat tinggi. Kalau tidak salah itu sekitar 480.000 transaksi per detik. Solana lewat, Bitget lewat, bahkan Aleph Zero pun lewat. Oke, sebelum kita membahas ke projectnya, kita akan bahas dulu kenapa saya merekomendasikan tentang project dari Kadena ini. Jadi ada beberapa alasan yang mungkin bisa dijadikan sebagai acuan ya, kenapa kita seenggak-enggaknya itu mengambil kesempatan untuk investasi di project Kadena ini. Oke, pertama kita lihat dulu ya, dari bagian ini ya, gambar ini kita bisa melihat Bitcoin bubble cycles ya. Dan seperti yang kalian lihat ini pada tahun 2015, 2017 ini naiknya tinggi banget, kemudian turun, dia membentuk garis seperti ini. Dan sekarang sedang pada tahun 2018 ini membentuk palung seperti ini. Dan siklusnya seperti pada awalnya. Jadi dia sedikit demi sedikit take off ya. Kemudian ada bear trap, kemudian naik terus ya, enthusiast, terus sampai naik di new paradigm, kemudian dia turun lagi, dan sekarang kita itu sedang ada di masa despair ini ya. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus. Nah, kenapa saya memperlihatkan gambar ini? Kalau kita lihat di grafik Kadena, kita lihat aja di CoinMarketCap, ini grafiknya sama persis dengan yang tadi ya untuk siklusnya. Dan sekarang kita sedang di fase despair. Jadi bisa diambil kesimpulan ini adalah kesempatan yang bagus untuk akumulasi project Kadena ini. Tapi terserah, ini adalah pilihan kalian. Di sini kita hanya merekomendasikan saja dan tidak ada paksaan ya buat teman-teman untuk berinvestasi di sini. Tapi saran saya, kalau bisa ambil aja kesempatan ini, karena kapan lagi kita akan mendapatkan harga untuk project Kadena, khususnya untuk koin KDA ini di harga seperti sekarang. Dan kalau kita lihat di sini untuk di Twitternya ya, dimana Kadena ini merupakan the only layer 1 proof of work blockchain yang lebih mengedepankan dalam hal scalability. Nah, ini sebagai penemunya ya, ataupun foundernya ini ada Sir Lance Elliot ya. Nanti kalian bisa cek sendiri Twitternya. Dan juga ada si Martino ini, dimana Martino ini merupakan alumni dari JP Morgan's First Blockchain, dan juga dia membantu dalam pengembangan XEC ya, dalam hal crypto groupnya. Kalian bisa baca sendiri nanti untuk kedua founder ini yang cukup menarik backgroundnya ya. Dan untuk followernya sekarang itu sudah ada di 175,7 ribu follower. Nah, ini banyak banget, dan ini merupakan, bisa dibilang ini potensi yang besar. Karena apa? Perkembangan dari ekosistem Kadena ini masih dalam masa perjalanan atau masih dalam masa awal, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Kadena ini bisa menjadi Solana killer atau bahkan bisa menyusul Ethereum ke depannya. Karena apa? Dari segi konsensusnya dia menggunakan proof of work seperti yang dipakai oleh Ethereum 1.0 ya. Dan itu sangat aman sekali kalau project itu dibangun di jaringan proof of work, dan juga sifat desentralnya yang cukup bagus, dan tentu saja scalability-nya yang keren banget ya, hingga mencapai 480.000 TPS transaksi per second.
Dan pada tanggal 11 Maret kemarin, Kadena ini sudah launching atau listing di Binance. Nah, ini keren banget kan? Dimana Binance ini merupakan exchange terbesar di dunia. Artinya, project Kadena ini akan semakin banyak orang yang tahu. Dan tentu saja, ini akan menjadi potensi yang bagus ke depannya. Dan untuk informasi-informasi yang lain, kalian bisa cek sendiri di Twitternya untuk lebih lengkapnya ya. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin membeli ataupun berinvestasi di Kadena ini, untuk sementara pembelian atau exchange yang sudah melisting dari Kadena ini ada beberapa ya, antara lain ada Gate.io, ada KuCoin, Binance, dan beberapa yang belum tertera di sini. Nanti kita akan cek di websitenya. Dan sekedar informasi aja, untuk jaringannya yang sudah tersedia itu di Gate.io ya, setahu saya ya. Jadi seumpama kalau kalian membeli KDA di Gate.io itu sudah ada jaringan Kadena-nya. Jadi seumpama kalian ingin mentransfer ke wallet Kadena dengan jaringan Kadena, baru ada di Gate.io doang. Untuk yang exchange lain saya belum tahu dan saya belum mengecek, mungkin sudah ada, tapi untuk di Binance saya sudah mengecek itu belum ada. Jadi untuk sementara di Binance itu hanya bisa membeli saja tanpa bisa mengirimnya. Oke, kita tunggu aja untuk update terbarunya. Oke, ini adalah tampilan awal dari website Kadena. Dan untuk link websitenya nanti akan saya kasih di deskripsi ya, di kadena.io. Dan tampilannya cukup sederhana sih menurut saya ya. Dan project Kadena ini project yang sangat kompleks ya. Jadi mungkin di sini nanti kita akan mencoba untuk menjelaskan secara gampangnya seperti apa. Dan kalau bisa kita menjelaskannya secara detail yang ada di Kadena ini ya, baik dari segi blockchainnya sendiri, kemudian dari bloknya ataupun wallet, kemudian dari exchange-nya. Di sini tuh sangat kompleks banget. Bahkan tadi saya juga sempat mencoba ya. Ini menurut saya sih agak ribet ya. Dan kalau mungkin untuk orang awam yang belum paham ataupun belum familiar dengan segala sesuatunya di blockchain ya ataupun di dunia kripto, ini mungkin agak kesusahan. Karena jujur saya di sini waktu mempelajari tentang Kadena ini agak ya pusing juga ya, soalnya ini sangat kompleks banget dan banyak banget yang harus dipelajarin dan dimengerti di sini. Oke, jadi nanti akan saya mencoba untuk mengambil secara garis besar saja, karena saya tahu teman-teman juga kalau dijelasin secara detail itu pasti mengantuk ya, dan saya yakin pasti di skip videonya ya. Jadi kita ambil secara garis besar apa yang kita perlu tahu saja, dan potensi-potensi apa yang bisa kita peroleh atau kita bisa dapatkan di project Kadena ini. Oke, dan mungkin kalau nanti teman-teman tertarik untuk lebih jelas lagi tentang Kadena ini, mungkin kedepannya kita akan membuat beberapa part ya untuk project dari Kadena ini, karena kalau kita membuat dalam satu video saya rasa ini cukup panjang banget. Oke. Blockchain Kadena ini merupakan blockchain yang dibangun yang diperuntukkan untuk semua orang ya, dan merupakan ekosistem yang menyediakan keamanan setingkat Bitcoin dan dengan gas fee yang hampir gratis ya. Ingat, ini hampir gratis, jadi masih ada sebenarnya mungkin sekitar 0,00000-nya tuh banyak banget, dan masih ada mungkin 1 angka 3 angka kayak gitu ya. Nah, karena saking murahnya dianggap saja ini hampir gratis. Oke. Dan tentu saja dengan throughput yang tak tertandingi ya, dan dengan smart contract yang diklaim ini lebih cerdas daripada smart contract biasanya. Oke, seperti yang kita baca di sini ya, untuk safer smart contract ya, dimana kontraknya ini smart contractnya ini lebih pintar dan juga lebih aman, dan smart contractnya ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang disebut di sini sebagai PACT ya, atau PACT. Dan PACT ini membuat perancangan smart contract yang lebih aman itu menjadi lebih mudah, baik untuk para developernya yang menulis smart contractnya itu sendiri, atau dalam peluncuran decentral app yang dibangun di jaringan ini. Dengan pendeteksian bug secara otomatis, maka PACT ini membebaskan kita dari eksploitasi yang akan kita hadapi di jaringan Ethereum dan juga di platform yang mungkin tidak aman ya. Dan dari segi no cost transaction-nya, artinya transaksi yang tanpa biayanya ya, di sini kita itu Kadena ini menawarkan biaya transaksi marginal untuk para konsumennya.
Dan Kadena ini telah melangkah lebih jauh dalam memperkenalkan apa ya istilahnya tuh kayak gas fee ya di kripto, sebagai pionir yang memungkinkan bisnis untuk menghilangkan semua biaya atau gas fee-nya dalam hal transaksi kepada para penggunanya, sehingga akan menghilangkan hambatan utama untuk adopsi massal dari decentral apps-nya. Nah, ini keren banget kan? Kemudian untuk energi yang dibutuhkan ya, karena seperti yang tadi saya bilang bahwa Kadena ini dibangun dengan konsensus proof of work ya. Dan kalau kita berkaca dari Bitcoin dan juga Ethereum, di mana mereka itu untuk menambangnya itu menggunakan sumber daya yang tidak sedikit dalam hal mungkin listrik ataupun dari segi biaya ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, Kadena ini hemat energi dalam skala besar. Jadi seiring dengan meningkatnya permintaan jaringan, maka penggunaan energi Kadena ini akan tetap konstan. Arsitekturnya yang unik itu menjadikannya satu-satunya platform yang dapat memberikan peningkatan efisiensi energi sebagai penskalaan atau transaksi per detiknya. Nah, ini keren banget. Dalam hal keamanan atau proven security ya, yang sudah terbukti di mana pengalaman pendiri dari Kadena Project ini yang merupakan anggota dari JP Morgan ya, yang mengungkapkan keterbatasan solusi blockchain yang ada. Dan untuk mengatasi tuntutan keamanan dan throughput klien layanan keuangan, Kadena ini menjalankan proof of work ya, yang andal tentu saja dan aman serta tangguh jika dibandingkan dengan proof of stake. Dan dalam skalabilitas industri atau industrial scalability ya, jadi tidak seperti platform lain, Kadena ini dirancang untuk mendukung sistem keuangan global. Protokol Kadena ini terus menskalakan ke transaksi per detiknya ini yang lebih tinggi karena lebih banyak blockchain atau rantai yang akan ditambahkan ke jaringan ini nanti. Jadi ini keren banget. Dari segi partners, di sini kita bisa lihat ya, Kadena ini bekerja dengan beberapa platform yang sudah kita kenal dan sudah kita percayai ya. Seperti halnya Celo, ini juga merupakan blockchain ya. Cosmos ini juga blockchain. Ada CoinMetro, Flux juga, ada Ledger, Polkadot dan juga blockchain ya. Terra Luna, ada Wrapp dan Zelcore juga ya. Dan untuk ekosistemnya ini juga udah mulai kelihatan ya, project-project yang dibangun di Kadena ini. Nanti kita akan coba cek. Tapi kita lanjut dulu. Jadi Kadena ini merupakan sebuah blockchain paket lengkap ya, kalau kita lihat di sini. Jadi merupakan satu-satunya platform yang menawarkan infrastruktur terdesentralisasi yang sangat lengkap. Jadi tim ini akan mendapatkan kemampuan penuh dalam hal kripto ya, dengan alat untuk beralih dari konsep ke peluncuran dalam hitungan hari dan bukan bulan. Kalau kita lihat di sini, ini untuk project dalam hal DeFi, Decentralized Finance, NFT dan juga payment. Ini merupakan fitur yang unik ya, dan juga fleksibilitas pack ya, yang mendukung setiap kasus penggunaan yang dapat dibayangkan. Jadi kumpulan liquidity yang tidak terfragmentasi yang mendukung insentif unik dan arus kas di seluruh bursa. Maka NFT serial dan pecahan di Marmalade ini tanpa item dikunci di belakang suatu market ya. Dan pembayarannya ini lebih cepat menggunakan teknologi Kuro Layer 2 dengan 480.000 transaksi per detik. Kuro ini merupakan blockchain layer 2 yang dibangun di jaringan Kadena ini. Nanti kita akan cek. Untuk fitur interoperability dan juga relays, kalau kita baca di sini ya, Kadena ini dapat mengeksekusi transaksi itu dengan sangat mulus ya, khususnya di jaringan Ethereum, Celo dan juga Terra ya, yang dijamin oleh ikatan KDA ataupun KDA chain dan didukung oleh chain relay sebagai bridge Kadenanya. Ini keren banget kan. Nanti untuk secara detailnya seperti apa, nanti kita akan coba jelaskan di belakang ya. Kemudian juga untuk fitur governance, ini untuk pengembangan dari project Kadena ini ya, yang melibatkan komunitas tentunya. Dan juga untuk engineer for real world use, jadi untuk perekayasaan ya, untuk penggunaan dunia nyata ya. Jadi project Kadena ini didukung oleh tim ahli kripto dan smart contract kelas dunia. Dan Kadena ini telah menata ulang blockchain dari bawah ke atas, menggabungkan arsitektur rantai revolusioner dengan alat dan layanan yang dibutuhkan untuk adopsi secara masif. Kemudian untuk berita terbaru dari project Kadena ini ya, terakhir mereka itu meluncurkan project yang namanya Kadena Echo. Dan kalau tidak salah, Kadena Echo ini merupakan suatu program di mana
Tujuannya itu untuk lebih mempercepat perluasan ekosistem di Kadena ini. Jadi nanti gimana caranya program ini supaya banyak gitu decentral app ataupun yang lain ya, baik DeFi, gaming ataupun NFT itu segera masuk ke Kadena ini. Ini adalah project dalam program pengembangan di Kadena Eco ini. Nanti kalian lebih jelasnya bisa diklik ya untuk lebih jelasan tentang project Kadena Eco ini. Dan kita sekarang menuju ke Kadena ekosistem, di mana di sini sudah banyak banget ya project-project yang dibangun ataupun berhubungan dengan Kadena blockchain ini ya. Dan di sini ada beberapa kategori seperti custodial, ada DeFi, enterprise, gaming, infra, NFT, tools juga. Dan di sini ada KuCoin, Gate.io, ini merupakan exchange-nya ya. Ada OKX juga exchange, Bittrex Global, CoinMero, Crypto.com, dan ini merupakan exchange ya. Jadi ada beberapa exchange yang sudah melisting untuk koin KDA-nya. Dan juga untuk walletnya nih ada beberapa juga seperti X Wallet, ada Chainweaver, kemudian Zelcore ya. Kemudian ada Clover Finance dan ledgernya juga ada di sini. Ada Taurus juga ya. Decentral exchange-nya pun di sini juga sudah ada. Ini adalah Cadex. Dan juga untuk auto market maker juga ada di sini, ada Kadena Swap. Dan untuk project improbability-nya juga sudah ada di sini, ada Wrap, dan ada untuk tokenization di Tokensoft, dan masih banyak lagi ya. Bahkan metaverse ini juga sudah ada ya, yaitu UFO Gaming. Untuk bridging-nya ada Chain Relay, dan beberapa project-project yang ada di ekosistem Kadena ini masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cek sendiri sampai ke bawah ya. Kemudian untuk komunitasnya, di sini kalian bisa cek sendiri untuk Twitter, Telegram, Discord juga ada, GitHub, YouTube, Medium, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa cek sendiri dan kalian follow ya untuk mengikuti perkembangan terbaru dari project Kadena ini. Dan di sini ada beberapa fitur juga ya, seperti run a node. Jadi nanti kalian bisa menjadi salah satu node ya untuk menjadi validator di sini. Chain Relay. Jadi kalian juga bisa bergabung ya dengan jembatan Chain Relay yang menghubungkan Kadena ke Ethereum, Celo, dan Terra yang dijamin dengan ikatan KDA yang menghasilkan hingga 30% APY. Jadi kalau kalian tertarik nanti kalian bisa klik di sini ya untuk mendapatkan earning sekitar 30% APY ya. Dan ada untuk Decentral Autonomous Organization, kalian juga ikutan di sini untuk bisa mengikuti biasanya untuk voting kayak gitu ya. Kalian bisa klik di sini. Untuk konten kreator pun kalian juga bisa ya. Jadi kalian bisa memperkuat merek Kadena dengan mengedukasi masyarakat luas dan dialog serta kolateral yang mudah dipahami. Nanti kalian bisa klik di sini. Dan juga untuk moderator juga serta untuk community leader. Dan bisa dilihat untuk informasi dari Kadena ini beberapa channel yang membahas ya tentang Kadena ini. Kalian bisa klik salah satu supaya nanti lebih jelas ya. Dan juga bisa menjadi referensi tentang Kadena ini. Karena saya yakin penjelasan saya di sini pasti belum lengkap. Jadi kalian harus mencari juga ya di media informasi mana saja, sehingga akan menambah referensi teman-teman semua tentang project Kadena ini. Karena project Kadena ini sangatlah kompleks. Kemudian kita lihat ya di white papernya, di sini tuh sangat kompleks banget dan bahkan item-itemnya di sini dijelaskan secara detail banget. Dan kalau kita harus membahas satu persatu di sini sangat panjang banget dan mungkin nanti kita akan bikin di video terpisah, mungkin di part 2 ya, untuk penjelasan dari semua item-item ini ya. Kalau kalian lihat di sini dari overview-nya saja, di sini sudah banyak banget yang harus dibahas di sini. Banyak banget. Kemudian ada juga untuk dari white paper dari segi overview-nya, kalian bisa cek sendiri, ada chain web, ada pack. Nah, ini kan merupakan bahasa pemrogramannya di Kadena ini. Ada Kuro yang merupakan Kuro layer 2 ya, ini blockchain layer 2 yang dibangun di Kadena ini dengan kecepatan sampai 8.000 transaksi per detik. Nanti lebih jelasnya kita bahas belakangan. Ada juga exchange juga ya di sini, ada KuCoin, CoinMetro, Bittrex, dan semua yang sudah support untuk pembelian dari Kadena Coin ini. Dari walletnya pun di sini sangat banyak banget penjelasannya, bahkan ada bahkan untuk pengaplikasiannya ini kalau menurut saya kalau buat orang awam agak sedikit ribet ya, karena di sini ada beberapa langkah yang harus dilakukan dan tidak seperti penggunaan pada wallet-wallet biasanya ya, seperti Trust Wallet ataupun di MetaMask ya. Kalau kita ingin mengkonekkan Web3
ya, seperti mungkin PancakeSwap ataupun web-web yang lain yang harus connect dengan wallet kita, itu tinggal klik saja. Tapi kalau di sini agak ribet, jadi untuk mengkomunikasikannya ini butuh ya sedikit effort lah. Nanti kita akan coba di part berikutnya ya, untuk gimana caranya kita bisa mengkonekkan wallet, kemudian kita bisa mentransaksikan KDA-nya, kita menukar, kita swap, kita farming kayak gitu. Kita akan coba nanti ya. Dan di sini juga dijelasin untuk KDA atau koin KDA itu apa ya. What is KDA? Di sini juga ada penjelasannya dan tentang detail-detailnya ya. Dan juga ada sistem konsep key-nya. Jadi sini ada kayak apa ya istilahnya tuh, kayak konsep smart kontraknya sendiri ya. Jadi berbeda dengan smart kontrak di blockchain lain. Jadi dia menggunakan kayak konsep key. Saya juga kurang paham, nanti kita akan coba pelajarin dan akan kita bikin videonya di part berikutnya ya. Oke, jadi intinya project tentang Kadena ini keren banget, dan ini merupakan waktu yang tepat buat teman-teman semua untuk akumulasi atau berinvestasi di project Kadena ini. Dan sekarang ini harganya lagi koreksi yang cukup dalam, dan ini merupakan kesempatan yang bagus ya buat kita semua untuk mengambil kesempatan ini. Dan project dari Kadena ini masih banyak banget yang belum kita bahas dan masih perlu pembelajarannya lagi ya. Dan jujur saya di sini masih belum bisa memahami secara luas tentang project dari Kadena ini. Saya masih perlu harus riset lagi. Saya masih perlu harus membaca beberapa literatur dan influencer yang membahas tentang project ini, karena jujur saya mencari informasi ini yang berbahasa Indonesia di sini masih jarang banget. Dan untuk bisa lebih memahami ini, saya harus sedikit demi sedikit ya mencari data gitu dari influencer dari luar negeri. Jadi mohon maklum, nanti kalau kita ada kesempatan dan waktu, kita akan mencoba membuat part berikutnya tentang project Kadena ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kami ingatkan kembali, jika kalian ingin melakukan investasi dimanapun dan apapun itu, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Serta yang tidak kalah penting juga ya, untuk selalu memakai uang dingin untuk berinvestasi. Oke, terima kasih. Tetap jaga kesehatan kalian, positive thinking, selalu berdoa untuk selalu terhindar dari penyakit, dan tentu saja keep health dan keep cuan.